saya Putri Puji Rahayu dengan NIM 202310101083 dari kelas D Fakultas Keperawatan Universitas Jember angkatan 2020. Nah, pada malam hari ini saya akan membuat video injeksi intravena. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah farmakologi dalam keperawatan. Sebelum saya melakukan injeksi intravena, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai injeksi intravena. Injeksi intravena adalah pemberian obat melalui suntikan yang ditusukkan secara langsung kepada pembuluh darah vena pasien. Nah, pembuluh darah vena pasien yang dapat digunakan yaitu yang pertama, pembuluh darah vena basilika yang terletak searah dan tegak lurus dengan jari kelingking. Kemudian yang kedua, ada pembuluh darah sefalika yang letaknya searah dan tegak lurus dengan ibu jari. Kemudian selanjutnya, ada pembuluh darah mediana cubiti yang berada di tengah-tengah. Kemudian ada pula pembuluh darah vena frontalis dan temporalis yang berada di kepala. Kemudian pembuluh darah vena jugularis yang berada di leher. Dan yang terakhir ada pembuluh darah savena yang berada di tungkai. Nah, pembuluh darah vena ini diberikan dengan tujuan agar obat yang dimasukkan dapat bereaksi dengan cepat daripada dengan cara enteral atau parenteral yang lain. Indikasi injeksi intravena ini dapat diberikan kepada pasien yang pertama, pasien kritis atau tidak stabil. Kemudian yang kedua, pada pasien dalam keadaan gawat darurat. Kemudian yang ketiga, kepada pasien yang tidak terpasang infus tetapi membutuhkan obat-obatan intravena. Nah, pada pasien yang terpasang infus, kita hanya perlu memberikan tusukannya kepada selang infus. Kemudian yang terakhir, pada pasien yang membutuhkan absorpsi obat lebih cepat. Memasuki fase prainteraksi. Nah, pada fase prainteraksi ini, yang pertama, kita sebagai perawat harus melihat catatan keperawatan atau catatan medis pasien yang akan kita berikan tindakan. Kemudian yang kedua, kita menyebutkan tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan alatnya. Nah, alat yang pertama yaitu spuit dan jarum steril. Nah, di sini saya menggunakan spiring ukuran 1 ml. Kemudian dengan jarum suntik 26G dengan panjang jarum setengah inci. Kemudian yang kedua ada turniket. Nah, turniket di sini fungsinya untuk membendung aliran darah pasien. Kemudian selanjutnya ada ampul yang berisi cairan obat. Nah, ampul di sini pada ampul yang asli berbentuk silindris, terbuat dari kaca dan ujungnya berbentuk runcing. Kemudian yang ketiga ada masker. Kemudian ada handscoon bersih. Kemudian selanjutnya ada bak injeksi. Fungsinya ini untuk menaruh obat nantinya. Kemudian selanjutnya ada bengkok. Nah, bengkok di sini fungsinya untuk menaruh barang-barang yang kotor atau barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian selanjutnya ada alkohol swab. Dan yang terakhir ada perlak. Nah, perlak di sini fungsinya yaitu untuk mencegah apabila nanti ada cairan yang tercecer sehingga tidak terkena kasur. Fase prainteraksi keempat yaitu kita mencuci tangan dengan 6 langkah bersih. Nah, mencuci tangan yang pertama yaitu meratakan sabun pada telapak tangan, kemudian menggosokkannya pada punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya menggosok telapak tangan dan sela-sela jari, lakukan kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya menggosok punggung jari dengan tangan saling mengunci, lakukan kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya menggosok ibu jari dengan jari pada tangan kanan memutar dan menggenggam, lakukan pada kedua jari. Kemudian selanjutnya menggosok ujung jari tangan kanan kepada telapak tangan kiri. Dilakukan secara memutar dan dilakukan pula sebaliknya pada ujung jari tangan telapak tangan kiri. Kemudian setelah tangan kita bersih,
kita menggunakan handscone. Setelah kita memakai handscone, selanjutnya kita memakai masker. Setelah memakai masker dan handscone, kita baru menuju ke pasien. Baik. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, baik, perkenalkan saya perawat Putri Puji Rahayu yang akan menemani keperawatan Ibu pada malam hari ini. Baik, sebelum melakukan tindakan Ibu, izinkan saya untuk memastikan ya, boleh Ibu menyebutkan namanya? Rani Ayunda. Baik, Ibu Rani Ayunda, umurnya berapa Ibu? 20 tahun. 20 tahun. Alamatnya dari mana Ibu? Dukuh Kembangan. Baik, dari Dukuh Kembangan. Nah, di sini Ibu kita akan melakukan tindakan injeksi intravena. Nah, injeksi intravena itu apa Ibu? Injeksi intravena itu nanti Ibu akan saya suntik pada lengan Ibu. Untuk waktunya nanti sekitar 5-10 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Bersedia. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak. Tidak. Jadi Ibu nanti Ibu bisa mengambil posisi berbaring atau duduk. Berbaring saja. Baik Ibu, mohon kerjasamanya. Tindakan akan segera saya lakukan Ibu. Tetapi sebelum melakukan tindakan, saya akan menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Mohon Ibu menunggu sebentar ya. Baik, yang pertama untuk menyiapkan obat, kita meletakkan bengkok dan juga bak injeksi di dekat pasien. Setelah itu, kita mengambil spuit dan jarum steril. Lalu kita membukanya. Setelah membuka, kita menaruh sampah pada bengkok. Setelah kita memegang spuit, kita harus memastikan bahwa spiring dan juga jarumnya ini erat. Jadi jika belum erat, kita harus mengeratkannya dengan memutar ke kiri. Setelah erat, kita meletakkannya pada bak injeksi. Setelah itu, kita menyiapkan ampul. Nah, ampul yang asli itu berbentuk silindris, terbuat dari bahan kaca dan juga memiliki ujung yang runcing. Nah, untuk membuka ujungnya yang runcing tersebut, kita bisa menggunakan alat di rumah sakit. Jika tidak ada, kita bisa membukanya secara manual. Setelah mempersiapkan ampul obat, selanjutnya kita akan mengambil obat dari ampul. Kemudian dimasukkan kepada spet. Nah, di sini kita harus memperhatikan 6 benar. Yang pertama tadi kita sudah memperhatikan benar pasien. Kemudian selanjutnya kita memperhatikan benar obat, benar dosis, benar waktu pemberian, kemudian benar cara pemberian, dan juga nanti ada benar pendokumentasian. Nah, di sini kita sudah memastikan bahwa obatnya benar, kemudian kita selanjutnya memastikan bahwa dosisnya benar. Nah, di sini saya akan menggunakan dosis 3 cc. Yang pertama, saya akan membuka spuit dari cupnya dengan menggunakan satu tangan seperti ini.
Kemudian setelah cup terbuka, kita taruh cupnya di dalam bak injeksi. Nah, setelah itu kita memasukkannya kepada ampul, didorong secara perlahan hingga masuk. Setelah masuk, kita bisa menarik hingga mendapatkan dosis obat sesuai kebutuhan. Nah, di sini setelah saya mendapatkan 3 cc, saya menarik speednya secara perlahan. Nah, setelah saya mendapatkan obat di dalam speed 3 cc, saya di sini harus memastikan bahwa di dalam speed ini tidak ada gelembung udara. Nah, apabila ada gelembung udara, saya wajib untuk mengeluarkan gelembung udara tersebut terlebih dahulu sebelum saya menyuntikkannya kepada pasien. Nah, kenapa saya kok harus mengeluarkan gelembung udara yang berada di dalam speed yang berada di dalam obat di dalam speed ini? Nah, karena apabila nanti ada gelembung udara yang ikut masuk ke dalam pembuluh darah venanya pasien bisa mengalami emboli, di mana gelembung udara tersebut terperangkap di dalam pembuluh darah, kemudian gelembung udara tersebut menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Jadi untuk mengeluarkan gelembung udaranya dengan cara seperti ini hingga udaranya naik, kemudian kita mendorong sedikit. Nah, setelah dirasa udaranya sudah keluar, kita bisa menutup speednya dengan cup dengan satu tangan. Setelah itu menutupnya dengan menggunakan satu tangan pula. Setelah itu kita menaruhnya di bak injeksi. Selanjutnya saya akan memasang perlak kepada pasien. Permisi Ibu, saya akan memasang perlak ya. Nah, fungsi dari memasang perlak ini yaitu untuk menghindari apabila nanti ada cairan yang keluar sehingga tidak mengenai tempat tidur. Setelah memasang perlak, kemudian selanjutnya saya akan memasang turniket kepada lengan pasien. Nah, kenapa saya di sini memasang turniket? Tujuannya yaitu untuk membendung darah pasien sehingga nanti pembuluh darah venanya pasien itu menonjol dan mudah untuk dilihat dan ditemukan. Permisi Ibu, bisa ini ya kaosnya. Saya akan memasang turniket. Nah, memasang turniket yaitu 3-4 inci di atas daerah yang akan kita injeksi. Nah, sebelumnya kita harus menginspeksi dulu daerah yang kita injeksi dari adanya edema, kemudian dari adanya massa, dan juga apakah tidak ada luka atau apapun, dalam keadaan baik-baik saja. Baik, setelah kita memasang turniket pada lengan pasien, maaf Ibu, diangkat seperti ini, diturunkan. Kemudian kita minta pasien untuk menggenggam tangan. Ibu bisa menggenggam tangan dari gini ibu jarinya, ibu jari dulu, kemudian 4 jari seperti ini. Menggenggam Ibu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menepuk-nepuk daerah yang akan kita inspeksi agar terlihat pembuluh darah venanya. Nah, di sini saya akan menginjeksi pada bagian pembuluh darah mediana cubiti di tengah-tengah ini. Tepuk-tepuk secara perlahan. Nah,
apabila sudah terlihat pembuluh darahnya, kita bisa mulai melakukan tindakan injeksi. Baik Ibu, saya akan memulai tindakannya. Bisa Ibu tarik nafas. Nah, sebelum kita melakukan injeksi, kita harus melakukan swab alkohol atau alkohol swab pada area yang akan kita injeksi. Dengan sekali usap, kemudian dibuang pada bengkok. Setelah melakukan swab alkohol kepada lengan pasien yang akan kita injeksi, kemudian kita mengambil spuit yang berisi obat, kemudian kita membuka tutup spuit dengan satu tarikan dan satu tangan seperti ini. Setelah itu kita menaruh cupnya pada bak injeksi. Kemudian kita menusukkannya kepada area yang akan kita injeksi. Nah, sebelum itu kita harus memastikan bahwa bevel jarum itu mengarah ke atas dan kita menusukkannya dengan sudut 30 derajat. Kita menggunakan tangan dominan untuk menusukkannya agar tidak ada pergeseran. Nah, ketika sudah memastikan jarum menusuk pada lengan pasien, kita bisa membuka turniketnya. Kemudian tangan kita beralih untuk mendorong obat agar masuk kepada lengan pasien secara perlahan. Setelah memastikan bahwa obat masuk sempurna di dalam pembuluh darah pasien, kita bisa menyiapkan swab alkohol untuk berbarengan menariknya. Kita tarik secara perlahan, kemudian kita berikan swab alkohol dan kita bisa menekannya 5-6 detik. Setelah itu, sebelum membuang spuit dan jarum sterilnya, kita bisa menutupnya terlebih dahulu dengan menggunakan satu tangan. Setelah itu kita menutupnya dengan menggunakan satu tangan seperti ini, lalu kita menaruhnya pada bengkok. Setelah selesai, kita usap dan kita membereskan, merapikan alat-alat kita seperti kita melepas turniket dan kita melepas perlak. Setelah melakukan injeksi intravena, kita merapikan alat-alat yang telah kita gunakan tadi secara rapi dan kita kembalikan pada tempat semula. Kemudian kita memberitahu kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ibu, tindakan sudah selesai dilakukan. Bagaimana Ibu tadi rasanya? Alhamdulillah sudah tidak terasa sakit. Alhamdulillah sudah tidak terasa sakit. Baik Ibu, Ibu tadi sudah melakukan dengan sangat baik. Semoga dengan injeksi intravena ini Ibu bisa cepat sembuh ya Ibu. Baik Ibu, jika nanti Ibu memerlukan bantuan lain atau Ibu merasa ada keluhan seperti itu, Ibu bisa memanggil saya di nurse station atau meminta keluarga Ibu untuk memanggilkan saya nggih Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga Ibu cepat sembuh dan selamat beristirahat. Saya akhiri ya Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengakhiri dengan pasien, kita melepas handscoon yang kita gunakan
kemudian kita taruh pada tempat sampahnya atau kemudian kita mencuci tangan 6 langkah. Meletakkan sabun pada telapak tangan, kemudian mengusapnya pada punggung tangan dan juga sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Kemudian kita menggosokkannya pada telapak tangan dan sela-sela jari, kemudian menggosokkannya pada punggung jari tangan, lakukan pada kedua tangan dengan tangan mengunci. Kemudian selanjutnya mengusap ibu jari dengan menggenggam jari tangan kanan dan kiri. Setelah itu kita menggosok ujung dari jari tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan cara memutar dan lakukan sebaliknya. Setelah itu kita tidak lupa melakukan pendokumentasian atas apa yang telah kita lakukan tadi. Kita melakukan injeksi intravena, kita menulis bagaimana respon pasien dari data objektif, data subjektif, kemudian waktu pemberian tindakannya, kemudian tanda tangan dan juga nama kita. Baik, setelah itu kita mengambil alat-alat kita, kemudian kita kembali kepada nurse station. Baik, seperti itulah tindakan injeksi intravena yang telah saya lakukan, yang telah saya praktikkan kepada pasien saya. Nah, apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf dan mohon saran perbaikannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.